Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wallazi farada sholata waz zakata wa haji wasiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya terhormat Bapak Camat Kecamatan Rukan Patkoto, yang kami muliakan Datu Adat yang hadir pada saat ini, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid yang bergabung dalam kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah zona 1. Seterusnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita di subuh Sabtu 29 Rajab 1445 Hijrah ini, kita kembali hadir di surau suluk kita ini, karena masjid kita sedang direhab. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh ini sampai pula giliran Masjid Darus Sa'adah yang kita pusatkan di Surau Sulu ini untuk melaksanakan kegiatan GSSB. Rasanya memang Bapak Ibu sudah lama saya tidak mengisi pengajian di Masjid Darus Sa'adah ini. Maka saya mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus masjid yang telah berkenan mengundang saya. Walaupun Bapak Ibu saya memang terlalu capek, jadwal terlalu padat, tapi alhamdulillah saya diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, walaupun tadi malam Bapak Ibu saya berdakwah di Masjid Raya At-Taufik di Kecamatan Kepenuhan. Kepenuhan paling hujung, habis itu berbatasan dengan Kecamatan Bunai Darussalam. Selesai sampai ke rumah jam 12.30, ya. Selesai ceramah tadi malam jam 11, sampai ke rumah jam 12.30, langsung jopoi orang rumah, langsung bawa ke sekolah. Alhamdulillah saya dapat penghargaan juga Bapak Ibu, dicatirkan mobil oleh pengurus masjid itu, sampai luhu bekoma. Jadi
Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah bisa hadir bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Rokan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada subuh ini kita berada di subuh yang ke-29 bulan Rajab, dan insya Allah subuh Ahad kita sudah masuk 1 Sya'ban 1445 Hijrah. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini termasuk salah satu bulan yang Allah muliakan. Sehingga disebut dalam doa, tadi Bapak Imam kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balli'na Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah pada bulan Rajab. Berkatilah kami ya Allah pada bulan Sya'ban. Wa balli'na Ramadan, dan sampaikan umur kami ya Allah pada bulan Ramadan. Kalau bisa jangan sampai Ramadan sampai yang bodoh. Baju hari raya lah tu boleh. Kuih lah banyak tu buat awak pun meninggal. Kalau bisa melewat Ramadan tu dah lumu awak. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itulah mulianya bulan Ramadan. Ya. Jadi 3 bulan ku berturut-turut bulan yang Allah muliakan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bulan Rajab terjadinya suatu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka mari sama-sama kita ambil hikmah Isra Mi'raj itu yang bapak-bapak, ibu-ibu di masjid masing-masing sudah mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj. Tapi saya Bapak Ibu sampai tanggal 25 ini masih ada jadwal Isra Mi'raj saya di Kecamatan Pendalian 4 Koto. Tabligh akbar ibu-ibu sekaligus penutupan wirid. Ini saya ditelepon oleh Ustaz Chandra. Ko inyo mu apunya ko Pak, mu andelnya di naon. Ko Pak, tepat suju dia GP-nya besok ko. Jadi Bapak Ibu carilah, undanglah aku, esok dia GP-nya Pak. Toke rayu baru. Dapat THR-nya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalaulah kita perhatikan apa hikmah Isra Mi'raj itu, maka Bapak Ibu di tengah perjalanan berbagai macam perumpamaan yang Allah lihat, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak perumpamaan dan tamsilan yang Allah perlihatkan itu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, hanya satu macam contoh non elok. Selebihnya contoh yang inu elok. Mana contoh yang elok itu Pak Ustaz? Di tengah perjalanan Bapak Ibu, nampaklah Nabi Muhammad, sekelompok umat manusia, laki-laki, perempuan, orang yang sedang menuai padi, setelah dituai tumbuh lagi, dituai lagi tumbuh lagi, masak sebonta tujuh, dituai sebonta tujuh. Oh Tuhan, mengasak orang tu, no pakai meronti menuai, no pakai meronti memanen. Heran Bapak Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertanyalah kepada malaikat Jibril alaihissalam, matil kaya Jibril, siapa orang itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, jangan heran ya Muhammad, itu adalah contoh umatmu, orang yang ketika berada di alam dunia, orang yang selalu berimpak dan berwakaf di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini balasannya Bapak Ibu. Jadi orang yang berimpak, orang yang berwakaf, maka Allah beri balasan yang berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat ganda. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulati mi'atu habbam wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebiji padi yang tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai tumbuh 100 biji, 700 kali lipat. Buimpa awak tadin 1000 diganti oleh Allah 700.000. Berimpak awak 5.000 dikali 700.000, 3.500.000. Itulah besarnya balasan yang diberikan oleh Allah. Apalagi di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini, kalau kita berimpak dan berwakaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang berlipat ganda. Makanya tadi Bapak Ibu pengurus masjid, Ustaz Ridho mengimbau kita bersama, bagi kita yang punya kelebihan rezeki, hendaklah kita berimpak untuk pembangunan masjid, yang masjid kita saat ini sedang terbengkalai. Nah inilah penting Bapak Ibu sekalian kita perhatikan. Jadi amalan kita di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini memperbanyak infak dan sedekah. Karena Allah sebutkan Bapak Ibu, wa ma anfa'tum min syai'in fahuwa yuhlifu. Apapun yang kamu sumbangkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya untuk dirimu sendiri. Jadi apa yang awak sumbangkan itulah Bapak Ibu sekalian akan kembali kepada kita. Oleh sebab itu banyak-banyaklah berimpak dan berwakaf di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian di tengah perjalanan nampak puluh Nabi Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu sekalian yang ketika itu laki-laki perempuan, sekelompok umat manusia, orang yang sedang bercakar-cakaran dengan kuku yang panjang lagi tajam. Sampai berdarah-darah badan mereka itu Bapak Ibu. Namun yang heran Nabi itu no pakai beronti. No pakai beronti Bapak Ibu. Berdarah-darah badan. Kalau bahasa awak menggeromui, mencakar betul Pak. Kuku yang panjang lagi tajam. Heran Nabi Muhammad. Dia bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Matil kaya Jibril. Siapa orangnya ini ya Jibril? Kata malaikat Jibril, jangan heran Muhammad. Ini adalah contoh umatmu. Orang yang ketika berada di alam dunia, orang yang selalu bergunjing. Orang yang selalu mengupat. Orang yang selalu mencaci maki. Orang yang selalu menyebut-nyebut buruk orang. Aku banyak terjadi kini kau Pak. Ya, menjelang tanggal lompek boleh kau. Banyak orang buruk memburukkan. Ya, jatuh menjatuhkan, mak dapik inyu naik. Itu yang salah itu Pak. Kalau awak ini setuju, orang lain jangan diburukkan. Kau di kodai kopi diburuk-burukkan. Kalau si anu tu nukutuan kan tu. Lagi iko. Sampai bagi dicolunya, bininya lagi iko. Ayahnya ponah Jumaat. Apa pula sanggup pautnya dengan itu? Ini banyak kadang-kadang kita Pak. Memburuk-burukkan, mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Itu disebut oleh Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 2 boleh. Ayuhibbu ayyakula lahman ahihi maitan fakaritumu. Barang siapa yang selalu menyebut keburukan orang lain, maka sama dengan memakan bangkai daging orang yang awak sobu itu. Itu makanya jangan awak menceritakan orang lain, jangan awak menyopah orang, jangan awak bergunjing, jangan mengupat, apalagi di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan ini. Bahkan dalam Ramadan, kata Nabi, terhapusnya amal ibadah puasa kita
disebabkan karena kita selalu ngurumpi, selalu menyobek orang. Terhapus amal ibadah puasa awak. Kadang-kadang ini sengaja buat dah. Nona sengaja ibu-ibu ko menyobek orang dah. Busulah ibu-ibu ko dari Pasir Rambah ko dengan ibu-ibu dari Rokan naun. Sampai di tengah pasar, bukatulah ibu-ibu dari Pasir Rambah ko. Apa ibu boleh ibu? Nak memoli torong asam. Aku minggu potang laki koko inyo menangku banyak anak ikan napeknya. Disalainya anak ikan tadin. Aku buat giliang kerasa. Oh, lomak makan ayah paja tu dok. Ompek tekong sekali duduk tu. Kata ibu nan dari Pasir Rambah ko nak. Kata ibu nan dari Rokan tadin. Mau aku minggu potangnya. Ku buat dek ku koki asam durian ikan badak ko. Kemudian ku buat robusan. Alhamdulillah lomak ju makan ayah paja tu. Tapi mo no sampai ompek tekong do separuh itunya du tekong. Kata ibu nan dari Pasir Rambah ko, alhamdulillah lah. Memang laki awak ino pemilih gulai do. Kalau laki si Anung tu, alam kelok nak laki orang. Tapi ni ibu-ibu siku do, ibu-ibu tompek lain. Kalau ibu-ibu Pasir Rambah ko, alhamdulillah, no jauh beda do. Itu bapak ibu sekalian. Sampai-sampai bapak ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata ibu non dari Rokan? Mau ino na elok menyobek orang no. Petang ceramah Ustaz Amrizal GSSB subuh Sabtu. Apa katanya? Barang siapa nak menyobek orang sama dengan memakan bangkai daging orang yang disobek tu. Modok awak ino menyobek orang do ikutkan perihalnya ke nyocah. Betul pula ibu-ibu ko. Tapi ni ibu-ibu siku do, alhamdulillah. Ibu-ibu tompek lainnya. Kalau siku mu kadang-kadang parah pula pada itulah. Inilah bapak ibu sekalian. Alhamdulillah laki awak memang inu pemilih gulai do. Kalau laki si anu, oh Tuhan. Gulai nak lomak, nasi nak angik, nasi sojuk no naknya do, sobutnya angau. Tu kalau dulu tu pak. Tahun 80, 90 masih layak ngau tu lah. Kalau kini nak lain lepak tu. Meninggal pun orang nak lain yang mati menjadi ngau tu. Sobok, inulai makanannya. Makanan ngau ku kan nasi soju. Kini orang lah pakai majikom sadunya. Makanya ngau tu nak lain. Nah bapak ibu sekalian yang saya hormati. Inilah. Jadi jangan awak bergonjing. Jangan awak mengupat. Jangan awak mencaci maki. Bahkan bapak ibu di mana-mana kini sepanjang perjalanan ceramah Isra Mi'raj saya bapak ibu berbagai kecamatan di Rokan Hulu itu lailah Imam Musojid mengadu ku aku bak. Ustaz, tolong singgung masalah silaturahmi ko cik. Iko na gara-gara tanggal lompek boleh ko. Kami di kampung Ustaz lah pecah bolah. Ibu-ibu lah banyak non igat inu butoguran. Jadi sesuai dengan arahan Pak Camat tadi. Jangan awak sampai pecah bolah. Orang yang akan duduk jadi DPR, awak akan masuk neraka. Sebab orang yang inu bersopahan akan masuk neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jangan puluh sampai awak tanggal lompek boleh ko inu butoguran, inu busopan. Jadi kalau bisa masalah pilih memilih ko topik yang disobek Pak Camat tadi. Kalau bisa mau orang awak. Kalau pandunnya itu ibu-ibu no. Lomak rasunya kolak pisang Sarawak. Lebih lomak lai kolak pisang lilin. Kalau memang lai orang awak, apa perlu pilih non lain? Itu Bapak Ibu. Kalau lain nak orang dari Rokan kau jadi DPR, Pak. Sondang awak masyarakat Rokan kau. Apa namu etongan yang awak minta copek napeknya. Kalau lain orang Rokan kau jadi DPR, banyak etongan, Pak. Pembangunan masjid tu copek etongannya tu, Pak. Kalau lain memo dari DPR, kami bagian Kesra, kau Pak takut dengan DPR. Tolong dibantu bagian Kesra.
100 juta ni. Terpasuk dia Pak. Padahal anggaran 30 jutanya. Terpasuk kami cari kan tu Pak. Itulah inyo Pak contohnya. Jadi di mana-mana kini, macam malam tadi aku ceramah di Kota Tonggah. Orang Kota Tonggah tu nak memilih orang inyo. Kami sikutan, kami alih tu, tetap kusianung ikunya. Lah banyak dibangunnya kampung kami tu. Sehingga calon lain dia bisa masuk situ lain. Habis itulah kompaknya orang itu Pak. Kalau poi bapak di pasir tu namun desa Menamiang, itu nak bisa calon lain masuk Pak tu. Kompak kan tu. Sebab calon yang lah duduk kini kau orang situ asli, banyaknya berbuat. Jalan aduk situ Pak, aspal, bersih, elok. Nilai lubang-lubang Pak tu. Cakuk-cakuk lain. Lubang-lubang lain tu. Ini Bapak Ibu sekalian. Itu contohnya Pak. Jadi, jangan awak mau pecah bola. Iku kadang-kadang awakku banyak puluh biar mati-matiannya menolong orang lain. Mau awak ku Ustaz dipedulikannya awak. Ini kayu Pak dong. Yakinlah. Jadi jangan awak sampai berpecah bola. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada agama Allah. Wala tafarraqu. Janganlah kamu berpecah belah. Itu Pak. Jadi harapan aku, marilah dengan pemilihan itu, jaga kekompakan awak, jaga persatuan kita. Jangan sampai awak berpecah bola. Pilih menurut hati nurani awak. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu saya sampaikan di mana-mana. Jaga kekompakan, jaga persatuan, jangan sampai berpecah bola, bahkan jangan sampai inu bersopan tadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian di tengah perjalanan nampak pula Nabi orang yang lidahnya panjang sampai ke pusat. Lalu diguntingnya lidahnya tadi putih. Kemudian setelah putih panjang balik lidahnya Pak. Digunting lagi. Alangkah sakitnya Bapak Ibu menggunting-gunting lidah. Jangankan mengunting lidah Bapak Ibu. Sedangkan awak kalau tu gigi lidah. Berair matu tu Pak. Tu kalau orang tu tua potong sobonya. Aku tu gigi lidah. Atanulai timu makan gulai daging ni. Tu kalau orang dulu tu Pak. Kalau masuk-masuk aku sonik potong. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Masuk aku sonik potong. Jadi kalau betul Ustaz Rizal kulah tu ni. Alhamdulillah Pak. Umur aku kini lah 53 tahun. Tapi kalau colu dari jauh dagang umur 35. Orang rumahku 35 umurnya Pak. 5 boleh tahun jarak kami. Inilah Bapak Ibu sekalian. Ya, dah lama Pak. Kalau tahun 70, 80, itu Bapak Ibu sekalian banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Selalu Bapak Ibu sekalian bergunjing, mengupat, mencaci maki itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oleh sebab itu, ada orang yang menggunting-gunting lidah, itulah orang yang memburuk-burukkan orang lain, orang yang bergunjing, orang yang mengupat. Kemudian Bapak Ibu di tengah perjalanan, nampak pula Nabi itu ada sekelompok umat manusia. Laki-laki, perempuan. Orang yang badannya berkudis semuanya. Berpurugata Bapak Ibu. Beraye-raye bantai. Buruk liwawak mencolunya Bapak Ibu. Anyir, amis baunya. Maka Nabi merasa heran. Oh Jibril, siapakah orang itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril. Itulah orang yang durhaka kepada suaminya. Itulah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Jadi beruntunglah ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, berarti nolai dosunya lah itu. Ustaz, suamiku lah meninggal. Jongok kuburnya menyalang puasu ko Bapak Ibu. Pergilah ziarah kubur, minta izin dan minta maaflah kepada suaminya yang sudah meninggal. Muaku lah suami baru Ustaz. Bawa suami barunya tu. Ini kan berangnya tu, yakinlah Bapak Ibu. Apa pula cemburu dengan orang lah mati. Ikut kadang-kadang ibu-ibu kong. Lai pula Bapak Ibu sekalian. Poinnya ku kubur, inu pulunya tentu kubur lagi. Dan mana letaknya.
Ni tuan tu dah. Mano ti kubur ayah pajar aku. Ontah iku tinyo. Anu dom. Iku agak panjang. Ayah pajar tu pendeknya. Ni yu ku do. Colu puluh ku siko. Entah iku tinyo kubur ayah pajar aku. Ai no do. Tapi agakku kalau menurut perasaan aku. Noniku nyinyo agak aku ha. Noniku. La ilaha illallah. Kaki kiri puluh penunjuknya. Noniku agak aku kubur ayah pajar tu. Padik garangnya ku oh Tuhan ni. Jadi itu ibu-ibu, jangan lagar itu. Ya. Pergilah ziarah kubur. Tengoklah kubur orang tua kita. Tengoklah kubur suami kita. Tengoklah kubur keluarga kita yang sudah meninggal menjelang masuk Ramadan itu. Sebab Bapak Ibu, tergantunglah amal ibadah puasa seseorang sebelum melakukan 3 hal. Pertama, belum minta izin, minta maaf ke ibu bapaknya. Oh, ibu bapaklah meninggal, pergilah ziarah kubur. Yang kedua, seorang istri belum minta izin kepada suaminya. Atau gantung amal ibadah puasanya. Yang ketiga, seorang muslim yang belum bermaaf-maafan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Itu makanya Bapak Ibu, hari belimau tu bersalam-salaman awak. Minta izin dan maaf. Wak bersihkan hati dan jiwa kita. Supaya amal ibadah puasa kita diampunkan oleh Allah. Iku kadang-kadang ibu-ibu kok. Lah masuk malam 1 Ramadan tu. Inonyo inyo lun mintu izin ku lakinya. Pulang dari sembahyang tarawih tu barulah inyo ingat. Oh Tuhan. Ulun aku mintu izin ku laki gila. Kalau dengan Pak Kades lah mintu izinnya lah. Dengan Pak Kadus lah mintu izin. Oh Pak Kades, mintu izin, mintu maaf kunyo. Banyak kesalahan ku dia Pak. Waktu pilkades pun aku no memilih apa no. Nak beri izin beri maaf aku Pak ya. Itu. Menangis-nangis mintu izin. Tapi kalau ke lakinya lah mintu izin lah. Baru malam 1 Ramadan. Itu pun pulang dari sembahyang tarawih. Dari jauh sampai tu. Oh ayah pajan nak ingat minta izin tu. Alan sampai tu. Allah ya aja. Aulun selesai itu lepas. Harus minta izin botolnya duduk botol awak menyelimpuh minta izin. Baru selesai. Ikut dari jauh cah. Allah ya aja. Minta izin gua awak nak puasa esok ni ya. Aulun selesai itu leh boleh. Nah, ibu sekalian yang berbahagia. Oleh sebab itu orang yang durhaka kepada suami sama hukumnya durhaka kepada ibu bapak. Apalagi di dalam bulan ini, Pak. Di dalam bulan ini, di dalam bulan Sya'ban ini, ada suatu malam nanti Bapak Ibu, malam yang mulia, sama kedudukannya dengan malam Lailatul Qadar. Yaitu pada malam itu turun malaikat-malaikat ke alam dunia ini. Malam apa itu Ustaz? Malam nisfu Sya'ban. Kata hadis Nabi, hendaklah kalian malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak amal ibadah. Kalau bisa maghrib itu memacu Yasin awak. Kemudian memperbanyak ibadah sedekah. Kemudian besok paginya disunatkan berpuasa. Ya. Itu kata Nabi, aku lebih senang ibadahku diangkat ke hadrat Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Itu Bapak Ibu. Itu Nabi menyatakan demikian, ya. Aku lebih bahagia amal ibadahku diangkat ke hadrat Allah sedangkan aku berpuasa. Sebab malam nisfu Sya'ban itu diangkatnya segala amal ibadah awak mulai Sya'ban tahun potang sampai Sya'ban tahun itu. Amal ibadah awak setahun itu diangkat ke hadrat Allah. Barang siapa yang beramal ibadah pada malam nisfu Sya'ban itu, maka Allah akan ampunkan dosanya dan Allah akan mengabulkan doanya. Diampunkan oleh Allah dosa, kemudian Bapak Ibu sekalian dikabulkan oleh Allah doa. Cuma saya tengok dalam hadis itu Bapak Ibu, ada 3 manusia yang tidak diampunkan Allah dosanya dan tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya. Siapa itu Ustaz?
Yang pertama, orang yang mensekutukan Allah. Anu dapat keampunan Pak do. Tidak diampuni oleh Allah dosanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia pun tidak diterima doanya. Orang yang syirik. Yang kedua, orang yang masih ada sifat iri dan dengki di dalam hatinya. Itu Pak. Orang yang membuat rumah baru, inyo pulun struk Pak. Orang yang memoli motor baru, inyo pulun yang ino nak tidur. Mula ngak lotiang malam hari. Je Tuhan, di manalah si anu tu dapat duit? Orang asap-asap mendapat duit, non inyo membangun rumah jo. Orang yang mendaki inyo non sosak ungoknya. Ataupun ibu-ibu siko do, ibu-ibu tompek lain. Kalau siko alhamdulillah, beda-beda tipis dia. Ini Bapak Ibu sekalian, iri dan dengki. Padahal Rasulullah menyampaikan, wala tajassadu, janganlah kamu berdengki-dengkian. Iyyakum wal hasada, fa illal hasada yakulul hasadati kama takulul narul hatam. Jauhilah olehmu sifat dengki, karena sifat dengki itu memakan amal ibadah. Seperti api memakan kayu bakar yang sangat kering. Itulah loti samyang awak beramal ibadah kalau awak lai punya sifat iri dan dengki. Jadi itu hilangkan iri dan dengki itu menjelang masuk Ramadan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, orang yang tidak diterima Allah taubatnya dan tidak diterima Allah doanya pada malam nisfu Sa'ban itu. Yang ketiga adalah orang yang tidak bertegur sapa. Ini wak buelo. Kalau bahasa kami pasien, nampak namanya buigat. Ini bu sopan. Ini bu teguran. Awak butuh tangga, butuh kek rumah. Ini bu sopan. Ini bu teguran. Kalau siku apa namanya Pak? Ini bu teguran apa namanya? Terus orang ibu lah barang apa namanya. Macopek selesai tongan kau. Itu. Orang yang tidak berteguran, orang yang tidak bersopan, maka Bapak Ibu sekalian, layan hulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jangan puasa kau jaga kebersamaan awak, jaga kekompakan awak. Kadang-kadang adik-beradik ini berteguran gara-gara membocokak karo tubuh saku. Kadang-kadang laki dengan bini no puluh berteguran. Kau kan banyak ikut Pak. Laki dengan bini no bersopan. Ya, ini berteguran Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang di rumah tu bininya kok hobi Pak. Lagu kasidah. Ya. Non lakinya kok hobi pula lagu dandut. Apa kata bini ini? Biarkan aku pergi dahulu, tidak tertahan lagi derita. Semoga yang tinggal selalu. Yang pergi jauh, tinggal berita. Betullah biniku menyanyi-nyanyi itu. Biarkan aku pergi dahulu, tidak tertahan lagi derita. Semoga yang tinggal senyum selalu, yang pergi jauh hilang berita. Dijawab pula oleh lakinya kok. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya hidup begini. Kamu mungkin bebannya langsung Pak. Jadi jangan pula awak doke puasa kau mungkin beban. Mucokak pula doke puasa kau. Jadi oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian jaga kekompakan awak, persatuan awak. Itulah. Jadi kalau awak ini berteguran, tidak diterima oleh Allah amal ibadah puasa kita. Dan juga pada malam nisfu Sa'ban itu, tidak dikabulkan oleh Allah doa kita. Tidak diampunkan oleh Allah dosa kita. Dan tidak dikabulkan doanya. Padahal malam nisfu Sa'ban itu Pak, malaikat-malaikat turun ke alam dunia ini. Kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian terakhir,
Di tengah perjalanan nampak Nabi Bapak Ibu. Orang yang memukul-mukul kepalanya. Siapa ini Jibril? Itulah orang yang selalu meninggalkan solat. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari dengan momentum Isra Mi'raj iko, mari kita ajak anak kita solat berjamaah. Inilah usaha kita Bapak Ibu. Pak Camat sudah memberikan motivasi kepada anak-anak yang ikut GSSB menapik amplop. Isinya aku nak tahu Pak dong. Aku nak dapat Pak dari Pak Camat ko amplop dong. Anak-anak dapat. Aku lebih bisa Pak Camat. Dokek puasu ko mau ustad-ustad puluh lah Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau bisa pakai kain sarung bagai. Ini Bapak Ibu sekalian. Akan tujuan Pak Camat itu elok. Supaya apa? Supaya anaknya poi gerakan solat subuh berjamaah. Tentu kalau anaknya poi, omaknya poi atau ayahnya poi. Kadang-kadang kata anak tu, ya, antaku ya poi GSSB. Di ayahnya kumpul seluruh, memang poi mau hantar anaknya sudah diantarnya anak nekem sojetnya pun pulang balik. Yang kan tujuan dia mau hantar anak sambiangnya. Bertiga anaknya sekali hantarkan. Kalau dapat umpamanya 20 seorang lah, 60 nak gajinya pagi itu. Habis aku di store ku ayahnya. Separuh untuk aku ya. Separuh untuk kelihatannya. Tapi di siku ada tompet lain. Kadang-kadang lain puluh sudah semayang subuh barunya tibu. Lain juga di daerah awak ku Pak. Dek nak muarokkan amplop tadi nah. Semayangnya di rumah. Entah iyo semayang tak ino. Metu-metu ke matu sampai menzojit. Itu. Padahal tujuan Pak Camat itu supaya inyo mau solat berjamaah. Orang yang meninggalkan solat diazab oleh Allah. Digigit oleh seekor ular namanya ular sujak. Ular sujak itu panjangnya 3 bulan berjalan kaki. Godangnya segodang batang pinang. Badannya 1, kepala 100. Sekali menggigit 70 tahun baru hilang sakitnya. Itulah ular sujak. Kok pernah terjadi Pak zaman Nabi? Ada seorang anak muda meninggal. Dimandikan, dikapani, dibawa ke masjid, disolatkan. Sampai ke masjid, disolatkan. Solat jenazah 4 takbir, Pak. Imam paling depan angkat takbir. Allahu Akbar. Imam mencolu ke mayat tadi. Nampaknya berusik-rusik kaki mayat. Oh Tuhan. Ikut kalau togak lenyo, abang nak jarinya. Sebab abang paling depan sekali. Imam ko bapak ibu masih kuat imannya. Angkat takbir kedua. Allahu Akbar. Lah sampai ku pinggang berusia-usia. Kata imam ko, oh nak iku puluh nak kamu munuh do. Langsung imam lari Pak. Di pintu mihrab iko, lai pintu, langsung imam ko lari. Itu makanya pontiang di mihrab iko lai pintu. Kalau imam ko batal wuduknya, orang yang di belakang imam harus bisa menjadi imam. Itu kalau Muhammad ni bisa belakang imam gitu. Inyo ni bisa jadi imam. Kalau bisa jangan inyo dia belakang imam tu. Di kandang dulu jangan inyo belakang imam. Sebab kalau imam ikut batal wuduknya, tentu orang yang di belakang imam ko yang maju menjadi imam. Jadi awak fikir-fikir Pak, kalau kainu bisa jadi imam, jangan togak belakang imam. Jadi menengok imam ikut lari tadi, jemaahku kan mengikut imam Pak. Imam ruku, jamaah ruku. Imam sujud, jamaah sujud. Imam berdiri, jamaah berdiri. Imam lari, jamaah lari. Kalau tak lari, tak ngikut imam. Setelah sampai keluar, apa aja lari imam? Mau colok lah itu. Mayat lah berusik-rusik. Anu betul imam tu masuk lawak balik. Tapi mau buat cari kayu api masing-masing. Jadi, mau kayu api rantu Pak. Sampai ke dalam masjid tadi, dibukalah kain kapan mayat. Busulah bapak ibu seekor ular sedang melilit mayat tadi. Ularnya namanya ular sujak tadi. Nak dibunuh orang tu Pak. Nak dihoma dengan kayu api tadi. Dengan izin Allah ular tadi berkata, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan kalian bunuh saya. Saya diperintah oleh Allah mengazab pemuda ini. Mulai hari ini sampai hari kiamat. Hai ular, kenapa engkau mengazab pemuda ini? Lalu apa kata ular tadi?
pemuda ini selalu meninggalkan solat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, mari ramaikan masjid, ajak anak kita ke masjid, ramaikan masjid, mari kita melaksanakan solat berjamaah. Apalagi Bapak Ibu hebat di Rokan kok. Kalau di mana-mana Pak GSSB-nya bulan puasa tutup. Yang paling ramai di Ujung Batu, Pak. 30 masjid GSSB. Kalau di Ujung Batu 30. Kalau di Kota Tengah, malam kemarin saya ceramah itu, hanya 10 masjid bergabung di Kota Tengah. Ya. Tapi kalau di Ujung Batu 30 masjid. Awak itu Bapak Ibu hebatnya di dalam Ramadan awak tetap GSSB. Tapi no pakai jedah lebak no. Batal pula puasa apa kena. No. Jadi tuan rumah yang mau GSSB bulan puasa kok, no keluar dana untuk snacknya dong. Untuk snack tu mau simpanlah dulu, ya. Sudah itu Bapak kalau bisa disimpan dulu, agihkan untuk anak yatim. Ini Bapak Ibu sekalian. Itu hebatnya di awak Rokan rumah. Bulan Ramadan tetap GSSB, tetapi tidak pakai snack. Ini Bapak Ibu sekalian berbahagia. Oleh sebab itu ramaikan besok di bulan Ramadan. Mudah-mudahan aku bisa hadir di dalam Ramadan ini nanti. Walaupun kegiatan saya sibuk, safari Ramadan, kemudian Bapak Ibu sekalian mengisi santapan rohani, insya Allah saya sempatkan Bapak Ibu sekali seminggu untuk pulang ke Rokan ini memberikan ceramah. Kalau bisa setiap malam Ahad lah. Ya, nanti saya bilang sama Ustaz Chandra, jadwal aku di Rokan kok tetap setiap malam minggu lah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian supaya bisa pulang dan bisa memberikan tausiah santapan rohani Ramadan. Barangkali Bapak Ibu ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mari kita ambil hikmah daripada Isra Mi'raj itu, kita tingkatkan iman, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, mari kita patri dengan doa, karena kata Nabi, doa di majelis ilmu, doa yang dikabulkan oleh Allah, karena malaikat-malaikat hadir bersama kita dan ikut mengaminkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada subuh Sabtu ini ya Allah, tepat 29 Rajab, kami ya Allah masyarakat Kecamatan Rokan melaksanakan GSSB. Dari itu ya Allah, tambahkan iman kami, tambahkan takwa kami ya Allah. Hidupkan kami ya Allah dalam taat, matikan kami dalam beriman. Mati mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak cucu kami ya Allah anak yang soleh dan solihah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan dan lindungan-Mu ya Ghafurur Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada tanggal 14 Februari nanti ya Allah, kami akan memilih pemimpin kami. Dari itu ya Allah, berikan kami ya Allah pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah, yang akan mengajak kami kepada baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, di mana terdapat salah janggal mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dan maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.